kalau aspek yang kedua yang Jinan tanyakan kan urusan kedua, tapi urusan pertama bagaimana Kota Solo tetap maju kalau istilah orang Jawa Kuncoro berkembang pesat yang selama ini sudah dapat dilihat dibanding kemarin. Bahkan pariwisata juga jalan, sebelumnya sepi, hotel-hotel sekarang penuh. Artinya apa? Ini perlu diteruskan orang-orang yang punya kapasitas, punya jaringan luas ke pemerintahan pusat. Baik, artinya ada sentimen keberhasilan begitu yang dianggap sudah dirasakan ada hasilnya begitu ya Pak Arief ya. Sekarang saya mau ke Ya, Pak Atang lagi. Pak Atang, itu fakta kalau itu. misalnya ini Fakta sudah bisa diajukan dicek ke itu. MK, prosesnya akan seberapa lama? Apakah juga bisa dipercepat seperti kemarin pada saat di PKPU DMA itu kan prosesnya juga cukup cepat? Ya, saya kira ada hukum acara yang harus dijalankan ya. Ini kan baru sidang pendahuluan yang kemudian merekomendasikan kepada para pemohon untuk melakukan koreksi ya 14 hari. Nanti setelah itu baru kita baru MK akan masuk ke pengujian di materi. Tapi saya kira begini, ada catatan yang menarik, ada dua hal. Yang pertama urusan legal standing barangkali. Yang ini juga bagaimana para pemohon ya Mas Arief tentunya karena lawyer ya tahulah bagaimana mengkonstruksikan ada kepentingan langsung yang berakibat kepada kerugian konstitusional pemohon. Itu satu hal saya kira. Memang kalau dalam skema kerugian pemohon, kalau pemohonnya mungkin sudah melakukan pendaftaran yang mendapatkan rekom dari partai politik untuk ikut dalam kontestasi politik itu akan lebih mudah. Dan yang kedua saya kira juga perlu diperhatikan bahwa MK pernah memutus pengujian undang-undang terkait pasal yang sama ya Mas Arief ya, dulu yang diajukan oleh PSI misalnya. Ada beberapa reasoning MK. Yang pertama bahwa MK mengatakan ini urusannya open legal policy gitu ya. Jadi MK tidak bisa menyentuh itu. Namun tadi saya katakan dalam perkembangan catatan Mahkamah Konstitusi juga ketika JR banyak juga menyimpangi open legal policy termasuk yang syarat capres dan cawapres kan gitu. Itu satu hal saya kira. Yang penting reasoningnya yang pertama ada dugaan diskriminasi terhadap hak warga negara dan yang kedua adalah terkait dengan masalah intoleran kan begitu. Itu yang selalu digunakan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua saya kira juga MK cukup tegas dalam putusan PSI yang mengatakan seandainya pun kan begitu, seandainya pun tidak diatur dalam undang-undang tapi diatur di dalam peraturan pelaksana maka itu juga tidak bertentangan dengan konstitusi. Nah, itu yang saya kira catatan penting dalam rangka mengkonstruksikan nanti di materi ketika pasca legal standingnya sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga juga MK di dalam putusan itu mengatakan memang MK pada saat itu belum punya alasan yang sangat fundamental dalam rangka melakukan perubahan terhadap norma yang diatur di dalam pasal 7 ayat 2 itu. Itu saya kira catatan yang paling penting. Maka memang ada beberapa hal yang cukup menarik dan ketika misalnya permohonan ini tidak dapat diterima atau ditolak dan sebagainya, maka ini juga akan menguatkan putusan di Mahkamah Agung yang kemudian telah diformulasikan dalam peraturan KPU nomor 8 khususnya dipertegas pasal 15 ya. Itu Mas dari saya Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.